Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, semester 4 dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melaksanakan tugas PLP 1 atau perkenalan lingkungan persekolahan, di mana bertujuan untuk mengenal lebih dalam lingkungan sekolah. Di sini, saya akan melaksanakan tugas PLP 1 di SMA IT Tunas Bangsa Depok. Karakter umum. Secara umum karakternya ya seperti yang tadi diinginkan, memang insya Allah anak masa ya baik-baik saja, begitu. Tapi ada juga sih kalau satu dua mah secara umum ya meskipun sekolah Islam terpadu ya itu ada yang mungkin kita tidak menampik, ada yang mungkin masih belum terbentuk ya secara baik ruhiyahnya maupun karakternya yang didasari ruhiyah tadi. Artinya secara umum anak masa ya seharusnya nih idealnya adalah memang mereka anak yang tanda kutip soleh begitu ya. Pertama soleh dulu nih. Soleh, dia soleh itu artinya bukan hanya perilakunya tapi juga memang secara ilmunya bagus. Artinya dia ilmu agamanya paham, karena ini sekolah Islam terpadu, kemudian ibadahnya juga bagus, dilaksanakan, ya karakternya secara akhlaknya secara umum juga bagus. Itu anak masa artinya, dan dia punya hafalan Quran, ya hafalan Quran. Kemudian secara mandiri jadi tadi bagus, dia sudah bisa mandiri, belajar mandiri dan sebagainya, dan sudah punya dengan dibekali juga nilai akademik yang bagus, ya nilai akademik paling tidak dicerminkan di nilai raport yang meningkat, yang dia bisa bersaing nanti untuk masuk PTN misalnya, dan punya jiwa wirausaha, minimal punya cita-cita jadi pengusaha lah begitu. Bila kita memang sudah antisipasi begitu ada surat dari atau keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Depok maupun dari pemerintah pusat bahwa ada pandemi pembelajaran di rumah, ya PDR pembelajaran daring dari rumah gitu ya. Kita di hari, kalau nggak salah di tanggal 17 Maret itu mulai disuruh belajar dari rumah sama dinas. Kita tanggal 17 langsung pelatihan untuk gurunya. Yang pertama ada kita pelatihan dengan Google Classroom. Ya, Google Classroom. Jadi kita pakai Google Classroom di awal itu, ya langsung kita pelatihan. Jadi ada pelatihannya memang tidak manggil dari guru luar karena ada guru kita juga yang bisa. Jadi sifatnya sharing dari guru, workshop gitu ya, pelatihan. Kemudian seiring waktu juga berkembang, Google Classroom kurang. Kalau Google Classroom mungkin lebih banyak memberikan tugas begitu ya. Artinya gurunya mungkin nggak bicara seperti ini. Ke depan akhirnya yaudah pakai Zoom karena murid pengen loh dengar guru bicara seperti apa. Bosen loh kalau hanya chatting, hanya chatting aja. Nah, mulailah kita juga ada pelatihan Zoom. Ya. Ada pelatihan Zoom, kemudian juga pelatihan yang lain, dan berkembang belakangan, anak bosan juga kalau belajar kelamaan pakai Zoom kalau begini. Ya kecuali interaktif ya, mungkin kalau interaktif nggak bosan, tapi kalau misalnya pelajaran tertentu kan mungkin susah juga interaktif. Maka interaktifnya salah satu diakali dengan misalnya tadi ada Kahoot, aplikasi Kahoot, ada Mentimeter, terutama untuk buat kuis dan sebagainya itu. Kalau Yapi sama Farhan mungkin pernah lihat-lihat di Kahoot itu sangat menarik ya itu. Jadi membuat siswa nggak bosan lah bahasanya begitu ya. Aturan yang kami buat secara secara umum tentu mengacu pada peraturan yang ada pada Diknas, ya, bagaimana penyeli dan juga penyeragaman terhadap tampilan gitu ya, terkait dari rambut ya sampai ke
sepatu begitu ya. Ada rule-nya. Nah, masalahnya adalah gimana Pak kalau yang melanggar? Nah, kami memiliki beberapa tools ya, beberapa cara. Pertama dengan teguran verbal ya. Tolong itu kalau misalkan rambut ya, tolong itu dicukur dulu sama itu. Nah, atau misalkan memiliki celana pensil, tolong itu celananya diperbaiki dulu. Ya, itu masih verbal, belum diapa-apain lah ya. Ketika siswa tersebut tidak merespon, maka berbeda nih verbalnya. Udah kita panggil nih, dipanggil ke ruangan untuk diberikan pemahaman gitu ya, bahwa ini tuh tidak baik, ini melanggar gitu ya, dan kamu bisa nanti mendapatkan hukuman. Nah, ternyata ketika sudah masuk ke level 2 itu nggak juga berubah, maka kami akan melakukan razia. Contohnya pekan bahasa gitu ya, ada class meeting, ada agenda PHBI ya. Kalau normal kita mengadakannya di sekolah ya, di pendopo kita yang cukup besar, sehingga agendanya bisa menarik ya, agendanya bisa wah gitu ya, bisa membuat teman-teman ikut serta dalam keadaan yang aktif. Namun saat pandemi berbeda 180 derajat. Kita hanya mengandalkan satu laptop, satu webcam gitu ya. Dan itu sudah cukup dengan background yang kita buat gitu. Jadi saat pandemi ini tetap ada acara-acara seremonial, namun virtual jatuhnya. Kita membuka Zoom yang bisa menampung 500 peserta, sehingga semua bisa masuk ke dalam Zoom tersebut. Itu sudah dilakukan mulai dari perpisahan kemarin ya, perpisahan kelas 12 kemarin, lalu dimulai di MPLS gitu ya, lalu acara PHBI kemarin, dan juga pemilihan ketua OSIS. Jadi di era non pandemi ya, era normal, tentu saja kegiatan tersebut ada ya, study tour, bahkan kunjungan kampus sampai ke dari IPB terus ke Unpad ya. Kemana Pak Jali? IPB, Unpad, apalagi ITB juga ya. Kebetulan sama saya ada Pak Jali, jadi tinggal nanya. Jadi berlangsung secara normatif gitu ya, secara aman, sehingga mereka para siswa itu terbuka arahannya untuk kalau ke kampus ini seperti apa caranya dan lain-lain. Dari panahan, pencak silat gitu ya, terus basket, futsal, pokoknya kalau disebutin itu mungkin yang kurang apa ya tadi, sama paduan suara. Satu lagi tari saman. Jadi kondisi normal, jatuhnya ekstrakurikuler kayak gitu. Namun saat pandemi gimana Pak? Kan nggak mungkin gitu ya pertanyaannya. Nah saat pandemi akhirnya kita merubah nih desain ekstrakurikuler. Nggak ada lagi panahan, nggak ada lagi basket, nggak lagi pencak silat. Terus apa? Yang kita buat adalah membuat ekstrakurikuler yang bernilai jual tinggi nih. Contohnya apa? Pelatihan desain grafis. Itu sudah kita siapkan mulai pukul 7:30 ya. Jadi mereka sudah ada agenda pribadi. Istilah kita, mereka sudah kita siapkan agenda pribadi sebelum Zoom ya, yaitu Al-Masurot, duha ya, dan sarapan. Jadi itu ada evaluasinya dari sekolah. Apakah mereka mengikuti ajaran tersebut atau tidak. Nah, berikutnya jam 8 baru mulai PJJ ya, artinya Zoom aktif. Zoom aktif itu dimulai jam 8. 2 jam pertamanya materi, lalu ada istirahat. Ya, istirahatnya itu tujuannya agar pertama
mereka bisa menikmati sarapan keduanya gitu ya. Pokoknya harus makan, lalu diberikan waktu untuk berjemur di luar. Harapannya adalah provitamin D-nya bangun gitu ya. Lalu jam 10 mulai lagi PJJ kedua. PJJ kedua berlangsung sampai jam 11.20. Nah, setelah itu selesai. Oke. Jadi kita punya attitude gitu ya, teman-teman di sini itu memiliki katanya itu empat pilar gitu ya. Quranic, akademik, leadership, dan entrepreneur. Jadi 4 pilar ini kita wujudkan ya dengan berbagai macam tadi perilaku baik. Jadi untuk siswa ya kita berikan mereka pembiasaan untuk sholat duha baik sendiri atau berjamaah ya. Lalu kita berikan mereka space waktu ya untuk melakukan al-masurot. Ya, jadi ini memang salah satu kekhasan dari IT ya, Islam Terpadu. Jadi ada hal-hal yang maunya kita, pembiasaan ini akan berlaku juga di rumah begitu. Ya, sholat duhanya, kebiasaan untuk tilawahnya minimal itu setengah juz. Minimal setengah juz, begitu dah ya. Jadi ada harapan kami ketika dia sampai rumah itu kebiasaannya tidak hilang, ya tetap dilaksanakan. Lalu berperilaku sehat. Jadi di berbagai macam sekolah tentu ada kantin gitu kan. Nah kita harapannya ya tadi kantin yang kita cobain yang memiliki tempat cuci tangan yang bersih, ada sabunnya segala macam. Nah terkait dengan leadershipnya ya pembiasaannya adalah kita menggilirkan setiap upacara ya dengan pemimpin yang berbeda tiap waktu. Jadi setiap kelas digilir ya orangnya untuk menjadi pemimpin upacara. Walaupun dia perempuan ya tetap dapat giliran gitu. Pembiasaannya kayak gitu ya. Untuk yang di angkatan aku bermacam-macam sih Kak, kan pasti ada kalau ada baik pasti ada buruknya juga. Jadi adalah yang baik dan juga ada yang nakal juga. Tapi nakalnya mereka itu kayak ya masih nakal-nakal remaja pada umumnya, ya masih bisa untuk dibilangin. Kalau saat pembelajaran online itu merasakan kayak sinyalnya putus-putus atau ada keterlambatan. Terus karena kita di rumah jadi kan kayak lebih santai gitu, jadi itu kayak ngebuat lebih kurang fokus sih menurut aku. Nah kalau kita di sekolah belajar offline itu kan kita diduduk di kursi terus bareng sama teman-teman juga, jadi kayak ngasih energi lebih aja gitu kalau belajar offline. Ada sih Kak, kayak misalnya guru lagi nerangin materi, kitanya atau teman kita lupa matiin mic, jadi itu kan ngeganggu buat pelajaran guru tersebut. Terus jadi kita saling ngingatin juga sih di grup kelas, jadi bisa teratasi lah masalah yang itu. Sama rambut yang cowoknya rata-rata pada gondrong semua karena kan gak di sekolah. Seragam juga ada yang seragam pakai kerudung doang, ada juga yang lengkap begitu. Alhamdulillah semua ujian praktek itu dilaksanakan seminggu atau 2 minggu gitu, aku lupa, sebelum ada pandemik ini. Jadi upraknya udah selesai sebelum masa online.